Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Masura, NPM 2040606054 dari Lokal A2 jurusan Bimbingan dan Konseling dari Fakultas FKIP Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang globalisasi perubahan sosial. Yang pertama yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Nah, setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Nah, perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya itu adalah perubahan sosial lebih menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural atau masyarakat. Nah, dampaknya itu terhadap kehidupan sosial, sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan martabat. Nah, perubahan sosial sudah banyak dipelajari. Nah, berikut ada dua pengertian perubahan sosial dari para penulis. Yang pertama yaitu Kingsley Davis. Nah, Kingsley Davis ini mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat dalam kapitalis. Kapitalis itu adalah golongan orang mampu atau ekonominya yang tinggi. Nah, kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan dan seterusnya, menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Nah, itu adalah pengertian pemahaman Kingsley Davis mengenai perubahan sosial. Selanjutnya, yaitu Gilin and Gilin. Nah, menurut Gilin and Gilin ini mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu cara, sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompensasi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi. Difusi adalah pembaruan atau perubahan, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, itu adalah pemahaman menurut Gilin and Gilin mengenai perubahan-perubahan sosial. Nah, selanjutnya, berikut adalah dampak dari perubahan sosial. Yang pertama itu dampak kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya atau kata lainnya yaitu cultural lag adalah dampak umum yang terjadi akibat perubahan sosial. Nah, perubahan sosial diidentik dengan perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat, baik dalam skala kecil ataupun besar. Nah, pergeseran atau perubahan ini menuntut adanya penyesuaian terhadap nilai dan norma yang baru. Nah, kesenjangan budaya bisa terjadi terutama dalam kasus yang melibatkan lintas generasi atau generasi ke generasi. Cukup sering kita mendengar pendapat orang tua melihat kelakuan anak muda atau anaknya, terkadang orang tua itu sambil geleng-geleng kepala atau karena melihat kelakuan anak yang tidak sewajarnya atau bahasanya lebih bahasa yang zaman sekarang atau tidak sopan lah ngomongnya, atau dalam bahasa kasarnya dasar anak zaman now, seperti itu dalam bahasa sekarang. Maksudnya dasar anak zaman sekarang. Nah, selanjutnya sebagai contoh, misalnya anak zaman now atau anak zaman sekarang beli bakso, micinnya dibanyakin atau micinnya banyak. Pasti penjual bakso barangkali heran, kenapa micinnya banyak?
Sedangkan biasanya request atau permintaan pembeli justru tanpa micin atau micinnya jangan terlalu banyak atau micinnya dikit. Nah, besoknya ketika ada anak kecil beli baksonya lagi, ia menawarkan micinnya banyak atau dikit. Orang dewasa aja menawarkan micinnya banyak. Anak kecil juga menawarkan micinnya banyak atau dikit. Anak kecil aja tahu micin. Nah, berarti itu adalah perubahan dari anak zaman now atau anak zaman sekarang. Nah, ketika yang ditawarkan orang dewasa, barangkali tawaran itu seperti itu nggak lumrah atau nggak biasa seperti itu ya. Itu adalah contoh dari yang namanya kesenjangan budaya. Nah, selanjutnya, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di suatu daerah akan menciptakan perubahan hubungan sosial dengan daerah lain di sekitar. Nah, apalagi jika satu daerah mengalami perubahan sosial yang cepat dan daerah sebelahnya lambat atau tidak seperti daerah yang lainnya. Misalnya di daerah saya, perubahannya cepat seperti itu atau pembangunannya lancar. Sementara daerah tetangga saya atau desa tetangga saya perubahannya itu lambat atau belum ada perubahan seperti itu. Nah, sebagai contoh dari ketimpangan sosial, sebuah pabrik batubara besar didirikan di kampung Ujung Negoro. Misalnya kita ambil contoh dari situ. Nah, penduduk kampung sebelah yang tidak punya skill atau yang tidak punya kinerja bagus untuk bekerja di pabrik akan tetap bekerja seperti semula selama tidak tergusur untuk pembangunan jalan. Nah, warga luar dan warga setempat di mana pabrik didirikan yang punya skill atau yang punya kinerja bagus akan masuk pabrik. Nah, warga kampung Ujung Negoro yang tidak tergusur akan meraup untung dari warung makan dan kos-kosan. Nah, itu adalah contoh dari ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya, dampak-dampak dari perubahan sosial. Yang pertama ada dampak positif. Nah, dampak positif itu muncul penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet. Internet itu sangat membantu aktivitas manusia. Karena berbagai macam dapat kita searching di internet, dapat kita cari di internet, apapun yang tidak kita pahami dapat kita temukan di internet. Nah, terus yang kedua yaitu komputer. Komputer itu juga sangat membantu dalam aktivitas manusia, misalnya dalam pekerjaan, dalam mengerjakan tugas, tinggal ketik-ketik di komputer, lalu di print. Jadi semuanya sangat dipermudahkan. Tidak seperti zaman dulu menggunakan komputer yang mengetiknya terus suaranya juga besar ya, bikin ribut. Nah, dan juga ponsel pintar atau smartphone atau handphone yang bisa kita gunakan sekarang. Itu juga sangat membantu dalam aktivitas manusia. Bisa juga dalam berkomunikasi dengan keluarga yang jauh atau teman yang jauh. Jadi tidak perlu harus mendatangi teman kita, tinggal telepon saja. Nah, itu adalah dampak positif dari perubahan sosial. Selanjutnya, dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari perubahan sosial, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi. Nah, anomi itu adalah kondisi di mana masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu. Jadi moralnya berkurang ya. Nah, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Jadi karena perubahan sosial tadi ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak negatifnya itu ada juga orang yang kehilangan nilai moral atau etika karena dengan kemajuan teknologi. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Nah, kita masuk dalam globalisasi atau perubahan sosial yang kedua, yaitu dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
perubahan sosial di tempat saya. Waktu saya SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Namun kita akan mengenal dulu dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Nah, kemajuan teknologi memberikan manfaat dari berbagai bidang. Kemajuan teknologi akan terus terjadi karena pengetahuan juga semakin meningkat. Pendidikan juga semakin baik. Nah, pendidikan baik, maka bidang yang lain akan mengikuti seperti dalam bidang ekonomi maupun sosial. Nah, pengetahuan meningkat, maka akan munculnya inovasi-inovasi baru dan mempermudah kerja manusia. Nah, semakin canggihnya smartphone atau semakin canggihnya teknologi tidak semata-mata berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam hal positif bisa kita lihat yang awalnya ketika pesan tiket kereta atau transportasi lain harus datang ke tempat pembelian tiket. Jadi jauh-jauh dari rumah ke tempat pembelian tiket karena semuanya manual, itu zaman dulu ya. Nah, sekarang kita dapat memesan tiket melalui smartphone masing-masing. Jadi tinggal pesan tiketnya mau berangkat kemana, tinggal pesan di handphone, jadi sudah dapat tiket. Jadi tinggal bisa berangkat. Nah, kemudian ketika kita rindu dengan sanak keluarga yang tinggal di luar kota atau luar negeri, kita hanya perlu video call di WhatsApp atau WA melalui handphone masing-masing, dan kita dapat sedikit mengurangi kerinduan tersebut. Nah, tidak hanya itu, kita juga dapat melihat aktivitas apa yang sedang mereka lakukan dengan bervideo call tadi. Jadi, apa kegiatan mereka, kita bisa melihat mereka secara langsung di smartphone, di HP kita. Nah, itu tadi pengertian dari perubahan sosial teknologi. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menjelaskan contohnya dari tempat saya. Nah, waktu saya SD, di tempat saya belum mengenal yang namanya teknologi atau alat komunikasi. Dan waktu itu belum ada jaringan komunikasi. Jadi belajar juga seadanya sesuai keadaan di tempat. Belum ada sama sekali mengenal WA, belum mengenal teknologi, belum mengenal smartphone, belum ada WA. Pokoknya segala macam yang kita gunakan sekarang belum ada. Nah, dari tahun ke tahun, setelah saya masuk SMP, muncul yang namanya alat komunikasi atau handphone yang kita kenal sekarang. Dan jaringan komunikasi juga sudah ada, namun belum sempurna. Jaringannya hanya bisa telepon sama SMS biasa. Selebihnya tidak bisa. Jadi waktu saya SMP, jaringannya memang sudah ada, tapi hanya bisa telepon biasa, SMS biasa, tidak ada WA, atau tidak bisa searching di internet, atau tidak ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, segala macam yang anak-anak muda pergunakan sekarang tuh belum ada. Nah, setelah dari tahun ke tahun, setelah masuk SMA, keadaan masih tetap sama. Tetapi ada yang sedikit membedakan adalah jaringan komunikasi sudah mulai berkembang. Jadi sudah bisa searching informasi di internet. Jadi WA sudah bisa digunakan. Jadi sudah bisa searching di internet dan WA sudah mulai ada. Tapi WA aja, kalau misalnya seperti Instagram, itu belum bisa buka. Facebook bisa, tapi kalau YouTube tuh tidak bisa. Jadi belum sempurna ya. Nah, kalau misalnya kita searching informasi di internet itu harus di siang hari, pada saat jam tidur siang, pada saat orang-orang tidur. Kenapa harus di siang hari? Karena di siang hari itu panas ya. Jadi internetnya juga lancar. Dan kenapa harus pada saat tidur siang, pada saat orang tidur siang? Karena pada saat tidur siang, aktivitas orang menggunakan HP itu berkurang. Jadi HP-nya, internetnya dinonaktifkan, jadi kita bisa searching di internet. Karena kalau terlalu banyak, internetnya tidak bagus dan lelet, tidak bisa searching. Itulah di tempat saya. Nah,
Setelah saya lulus SMA, terus masuk ke perguruan tinggi dan kuliahnya di kota Tarakan ini, saya kaget karena perubahannya sangat drastis. Perubahannya itu sangat drastis, sangat luar biasa. Karena di kota teknologinya maju dan sempurna. Tidak seperti waktu saya sekolah SD, SMP, SMA di tempat saya, semuanya belum sempurna. Tapi setelah saya masuk perguruan tinggi, kuliah di kota, perubahannya itu sangat drastis. WA segala macam itu bisa digunakan, searching apa segala macam itu bisa digunakan. Itu adalah perubahan yang saya alami, perubahan sosial yang saya alami dari saya sekolah sampai masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu adalah contoh dari dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Nah, di sini ada 4 yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam menyongsong perubahan sosial. Yang pertama itu creativity atau kreativitas. Nah, dalam era teknologi menyebabkan akan ada semakin banyak pekerjaan yang diambil alih oleh mesin di masa depan. Nah, salah satu bagian dari kreativitas adalah belajar untuk berinovasi, yang akan membuat seseorang mampu bertahan dan tak tergantikan oleh robot dan mesin. Jadi kalau misalnya bekerja itu untuk di masa depan karena semakin canggihnya teknologi, bisa saja kita hanya duduk, terus alat teknologi yang bekerja. Untuk kedepannya kita tidak tahu seperti apa, tetapi karena semakin canggihnya teknologi, tidak ada hal kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, pada peserta didik, inovasi dapat berarti kemampuan untuk menguji hasil pemikiran mereka dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah creativity atau kreativitas. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu critical thinking and problem solving. Atau bisa kita lihat berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, atau fakta dari opini, atau fiksi dari non-fiksi, merupakan salah satu modal bagi peserta didik untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak sepanjang hidupnya. Nah, selain itu, kemampuan berpikir kritis juga penting sebagai bekal peserta didik atau anak menjadi pembelajar yang baik. Memecahkan masalah adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengeksekusi solusi dari suatu masalah. Kemampuan ini muncul ketika peserta didik menggunakan pemikiran yang baik untuk menyelesaikan suatu problem atau suatu masalah hingga sebuah solusi berhasil ditemukan. Nah, yang ketiga yaitu communication atau komunikasi. Nah, ini mendengarkan, berbicara, berkisah, dan menyampaikan pikiran dengan lugas adalah berbagai bentuk kemampuan berkomunikasi. Komunikasi tidak selalu berbentuk verbal, komunikasi nonverbal misalnya dengan bahasa tubuh. Sebagai contoh dengan bahasa tubuh misalnya begini, ada teman kita yang bertanya tentang begini, dia menanyakan kita, apakah pulpen ini punyamu? Jadi kita hanya bisa menjawab kayak gini, tinggal angkat-angkat alis gitu ya. Tapi itu tidak baik ya. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang bertanya, jangan pakai bahasa tubuh. Jadi kita menjawab aja, iya itu punya saya, biar lebih sopan. Jadi etikanya juga ada. Nah, dan komunikasi tertulis merupakan bentuk lain dari komunikasi yang juga patut dipelajari. Karena komunikasi membutuhkan setidaknya dua pihak. Maka peserta didik juga perlu belajar untuk mendengar dengan baik, membaca pesan yang tersirat, dan berempati pada orang lain. Kemampuan berkomunikasi dapat kita asah terus pada peserta didik melalui percakapan dan diskusi sehari-hari.
juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengobservasi bagaimana cara komunikasi antara orang dewasa dan anak-anak lain yang seusianya. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak. Nah, intinya kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama. Setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Nah, akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang untuk berkolaborasi terbuka, lebar, tanpa harus dibatasi oleh jarak. Nah, karena itu peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi. Yang pertama, bekerja sama secara efektif dalam tim yang isinya beragam. Dan yang kedua, fleksibel dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, memahami tanggung jawab dalam tim serta menghargai kinerja anggota tim lainnya. Nah, selanjutnya, yang keempat, atau yang terakhir, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Maksudnya adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia kreatif menjadi tuntutan dalam pola pendidikan umum saat ini. Banyaknya media yang dapat berperan sebagai sumber informasi pendidikan bagi generasi bangsa saat ini. Maka konsep pendidikan perlu mengalami pergeseran pada titik demikian. Pendidikan tidak sekedar sebagai usaha yang disengaja lagi, akan tetapi lebih menjadi kondisi apapun yang dampaknya dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai manusia. Nah, baik dipandang dari dimensi tuntutan kualitas manusia masa kini dan masa datang maupun dari kondisi pendidikan yang semakin kompleks, maka pendidikan kita telah saatnya lebih banyak memberi kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik mengaktualisasi diri dalam kondisi yang terkontrol, baik di rumah maupun di sekolah, untuk mengimbangi kondisi yang tidak terkontrol dalam kehidupan di masyarakat luas yang justru tarik-menarik pengaruhnya terhadap proses pendidikan formal semakin besar. Nah, peran pendidikan orang tua dan pendidikan sekolah dituntut semakin besar. Apabila kita ingin generasi bangsa kita tidak mengalami pemudaran nilai-nilai budaya bangsa kita yang akan menjalar kepada pemudaran rasa kebangsaan kita, dengan lebih besar memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaktualisasi diri mereka masing-masing. Melalui pendidikan dirancang arah perubahan sosial atas dasar prediksi-prediksi siswanya menghadapi perubahan. Nah, mendidik mereka menjalani perubahan untuk secara terarah, mendidik mereka merencanakan revolusi, jika perlu mendidik siswanya menjalani suatu zaman revolusi yang lebih disruptif. Nah, disruptif itu adalah seperti berpikirnya luas. Jadi membentuk suatu perubahan. Jadi kita harus mendidik, peserta didik itu membentuk suatu perubahan yang baik. Nah, seperti itulah penjelasan saya mengenai beberapa perubahan sosial atau globalisasi sosial yang sudah saya jelaskan. Tadi ada 4 yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial, dan yang kedua dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi, dan yang ketiga berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial.
Dan yang terakhir atau yang nomor 4, peran dan fungsi sekolah di era sosial yang semakin disruptif. Nah, seperti itulah penjelasan saya mengenai keempat, perubahan sosial. Semoga kita semua yang melihat video ini dapat mengerti dan dapat dipahami dan dapat menjadi motivasi untuk kita lebih maju lagi untuk belajar. Dan saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang sempurna. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.